Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, para mahasiswa, sahabat sekalian yang berbahagia, video kali ini kita akan membahas kaitan dengan satu mata kuliah, yakni mata kuliah evaluasi pembelajaran. Harapan saya tentu kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sedikit pun. Untuk itu lebih awal saya ingin menyampaikan kaitan dengan proses pembelajaran yang diamanahkan oleh Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, bahwa perencanaan proses pembelajaran itu minimal memuat yang pertama, capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; yang kedua, cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan yang ketiga adalah cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Untuk video kali ini, saya ingin lebih awal menyampaikan CPL mata kuliah ini. Mata kuliah ini CPL-nya yang pertama adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan perangkat dan instrumen evaluasi pembelajaran PAI sesuai prinsip autentik. Dan yang ketiga adalah mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok yang berada di bawah tanggung jawabnya. Berikutnya, saya ingin sampaikan CPMK mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa dan kita semua diharapkan mampu mengidentifikasi pendekatan dan teknik evaluasi pembelajaran PAI, tes dan non-tes. Mahasiswa mampu merancang instrumen evaluasi yang valid, reliable, objektif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa mampu menganalisis hasil evaluasi pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Berikutnya adalah sub CPMK. Sub CPMK ini adalah kemampuan akhir yang direncanakan. Yang pertama, mahasiswa mampu membandingkan teknik evaluasi berbasis tes dan non-tes. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis prinsip validitas dan reliabilitas instrumen. Berikutnya adalah mahasiswa mampu merancang instrumen penilaian efektif, kognitif, dan psikomotorik, dan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Para mahasiswa, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kemudian berikutnya materi pembelajaran kita di mata kuliah evaluasi pembelajaran ini adalah yang pertama, fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran; yang kedua, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran; yang ketiga adalah pendekatan dan model evaluasi pembelajaran; yang keempat adalah teknik dan instrumen evaluasi tes dan non-tes. Sehingga dengan demikian, materi mata kuliah evaluasi pembelajaran untuk semester 4 ini yang akan kita bahas adalah fungsi dan prinsip serta tujuan evaluasi pembelajaran, dan yang kedua adalah pendekatan, model, serta instrumen evaluasi pembelajaran. Berikutnya adalah kita mulai membahas kaitan dengan fungsi evaluasi pembelajaran. Tentu kita semua sudah tahu dan paham betul sebagaimana pernah kita lakukan di pembelajaran berikutnya, bahwa fungsi pembelajaran itu yang pertama disebut dengan fungsi diagnostik. Apa itu fungsi diagnostik? Fungsi diagnostik adalah berfungsi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam penguasaan materi, sehingga pendidik dapat merancang intervensi pembelajaran yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah fungsi formatif.
Fungsi formatif ini berkaitan dengan penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peserta didik agar dapat memperbaiki performa belajar mereka. Kemudian fungsi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai sejauh mana peserta didik atau siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan. Hasil evaluasi ini sering digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan seperti kelulusan atau kenaikan kelas. Kemudian fungsi selektif. Evaluasi berfungsi dalam menyeleksi peserta didik berdasarkan kemampuan atau kriteria tertentu, misalnya dalam penerimaan siswa baru, mahasiswa baru, atau seleksi beasiswa. Kemudian yang terakhir untuk fungsi penempatan atau placement. Evaluasi juga berfungsi untuk menempatkan peserta didik pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, seperti dalam pengelompokan kelas atau program-program remedial. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi pengembangan. Evaluasi menjadi dasar untuk mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, dan kebijakan pendidik yang lebih relevan dan efektif. Kemudian materi berikutnya adalah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran di slide berikutnya. Yang pertama adalah prinsip validitas. Evaluasi